Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Identifikasi nilai-nilai integritas. Kalimat penyesalan itu terlontar dari mulut Rahmi Hatta, istri wakil presiden saat itu Muhammad Hatta. Ibu Rahmi pantas kecewa. Demi membeli sebuah mesin jahit, sedikit demi sedikit ia menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diberikan Bung Hatta. Namun ketika tabungannya sudah cukup untuk membeli mesin jahit idamannya, tiba-tiba saja pemerintah mengeluarkan kebijakan Sennering. Kebijakan pemotongan nilai uang dari Rp100 menjadi Rp1. Alhasil, nilai tabungan Bu Rahmi pun menurun dan tak lagi cukup untuk membeli mesin jahit. Ibu Rahmi merasa dihianati karena justru Bung Hatta yang mengumumkan Sennering tersebut. Lalu, bagaimana Muhammad Hatta menyikapi hal tersebut? Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini Bung Hatta? Keluhan sang istri yang akrab dipanggil Yuke itu tak membuat Bung Hatta marah. Dengan tenang ia berujar, seperti wajarnya manusia biasa, Muhammad Hatta juga memiliki impian yang berkaitan dengan materi. Salah satunya, dia begitu mengidamkan sepatu Belly. Pada tahun 1950-an, Belly adalah merek sepatu bermutu tinggi. Harganya tentu saja tidaklah murah. Potongan iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu menjadi saksi bisu keinginan sang wakil presiden. Demi sepatu itu, Bung Hatta berusaha menabung. Namun tabungannya tak pernah mencukupi. Karena selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang meminta pertolongan. Bagaimana Muhammad Hatta mewujudkan impiannya? Hingga akhir hayatnya, Bung Hatta tak pernah bisa memiliki sepatu Belly idamannya itu. Sebenarnya bisa saja Bung Hatta merealisasikan keinginannya. Dia tinggal meminta bantuan orang lain untuk membelikan sepatu itu. Namun bagi Bung Hatta, itu mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya kepada negara. Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini Bung Hatta sehingga beliau mampu bersikap seperti itu?
Bagi seorang petinggi negeri, kenikmatan duniawi bukanlah hal yang sukar untuk dirasakan dan didapatkan. Pesta besar usai pelantikan sebagai pejabat adalah hal lumrah dengan dalih sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diembankan. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ki Hajar Dewantara. Setelah ditetapkan menjadi orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ki Hajar pulang larut malam. Tak ada pesta atau makan besar istimewa yang menyambut kedatangannya. Bahkan, sekedar lauk pauk pun tak tersedia di meja makan. Nyi Hajar lantas menyuruh salah satu anak mereka untuk membeli mie godok di pinggir jalan. Makan malam dengan menu serantang mie godok untuk sekeluarga pun jadilah. Lalu, bagaimana Ki Hajar menyikapi hal ini? Nilai-nilai integritas apa yang dianut dan diyakini oleh Ki Hajar sehingga beliau mampu bersikap seperti itu? Bagi Ki Hajar itu bukanlah masalah besar. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hajar tak silau memandang dunia, walaupun jabatan prestisius disandangnya. Berdasarkan dari ketiga cerita tersebut, apakah Anda dapat mengidentifikasi nilai-nilai integritas yang diperlukan sehingga kita tidak melakukan korupsi dan bahkan turut serta dalam upaya memberantas korupsi? Pada cerita Demi Sebuah Rahasia, meskipun Ibu Yuke adalah istrinya sendiri, Muhammad Hatta tidak mencampurkan dan tidak mementingkan keinginan pribadi dengan kepentingan negara, sehingga kebijakan Senering tidak diberitahukannya kepada istrinya. Pada cerita Mimpi Tak Terbeli, Muhammad Hatta tidak mewujudkan keinginannya. Bahkan impiannya tersebut merupakan hal yang mudah didapatkannya bila meminta pertolongan orang lain. Tetapi Muhammad Hatta tidak ingin mencederai prinsip hidup dan kecintaannya kepada negara. Sedangkan dalam cerita Mie Godok Sang Menteri, Ki Hajar Dewantara berkeyakinan dan berprinsip dalam dirinya untuk tidak perlu mengkhianati tanah airnya dengan melakukan korupsi kekayaan negara, sehingga ia selalu hidup dalam kesederhanaan. Setelah melihat contoh kasus tadi, maka Anda dapat menjelaskan contoh nilai-nilai integritas yang harus dimiliki dan diyakini agar Anda mampu menahan godaan korupsi dan turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Lalu, bagaimana dengan Anda? Ayo, tuliskan nilai-nilai integritas yang Anda anut dan Anda yakini.